Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan Satu Pasal Satu Hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-21. Nah, hari ini kita akan membaca sedikit detail tentang peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih dalam hubungan tentang mereka dengan sesama mereka. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian dari KPPK nomor 422 yang berjudul Tuhan Pelihara. Kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia memelihara hidup kita, menolong kita dalam setiap keadaan kita di dalam dunia ini, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tuhan ada beserta dengan kita dan terus melindungi, menolong kita dan memelihara kehidupan kita. Nah, saat ini kita membuka Alkitab kita, Keluaran pasal yang ke-21. Kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Nah, peraturan-peraturan ini adalah tentang gaya hidup mereka di dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus mereka lakukan. Dan apa peraturannya, apa perintahnya, dan apa hukumannya kalau mereka melanggar daripada peraturan-peraturan ini. Nah, kita melihat di sini bahwa yang pertama dibahas oleh Tuhan adalah tentang perbudakan yang terjadi di bangsa tersebut. Dan di sini dikatakan ayat 2, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya, tapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Nah, di sini Tuhan mau memastikan kebaikan dan perlindungan kepada budak. Jadi, perbudakan pada masa itu adalah sesuatu yang lumrah dan umum dilakukan oleh orang-orang pada masa tersebut. Tetapi kalau kita melihat di negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain, tidak ada yang lebih baik bagaimana cara melindungi budak yang ada di rumah atau yang bekerja di dalam rumah orang Israel selain daripada peraturan yang diberikan oleh Tuhan ini. Jadi Tuhan di sini berlaku sangat adil sehingga Dia memberikan perlindungan kepada para budak. Dan di sini adalah budak Ibrani, berarti orang Ibrani, orang Yahudi. Ada kondisi di mana seseorang atau orang bahkan di dalam keluarga umat Allah, yaitu bangsa Israel, akan mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan secara ekonomi, sehingga dia harus bekerja kepada saudaranya yang juga orang Yahudi. Nah, ketika dia bekerja di sana, Tuhan mau memastikan keselamatannya, perlindungan bagi dia. Dan di sini dikatakan bahwa dia boleh bekerja kepadamu 6 tahun lamanya, tetapi setelah 6 tahun kamu harus membebaskan dia. Oke, kalau di bangsa lain tidak ada pembebasan seperti ini. Orang itu bisa bekerja sampai seumur hidup. Tetapi bagi bangsa Israel, mereka mau atau Tuhan mau supaya setiap orang Israel yang bekerja sebagai seorang pembantu atau budak
dia harus diberikan perlindungan sehingga dia bekerja selama 6 tahun, tapi tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan. Oke, dan di sini dilanjutkan, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jadi, kalau dia datang seorang diri, dia keluar seorang diri. Kalau dia datang bersama dengan istrinya, nanti waktu dia keluar juga bersama dengan istrinya. Nah, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Jadi kalau dia diberikan istri dan menghasilkan anak-anak daripada tuannya atau tuannya yang memberikan kepada dia, maka dia harus keluar dengan seorang diri. Dan nanti kita akan membaca di ayat-ayat selanjutnya tentang dia bisa menebusnya. Oke, tapi nanti kita akan lihat itu. Nah, sekarang di sini peraturannya adalah dia harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Nah, di sini Tuhan berkata kalau dia tidak mau keluar dari rumah tuannya, dia mau hidup selama-lamanya di rumah tuannya itu, maka dia boleh melakukannya. Jadi tuannya itu harus membawa dia di mana? Di sini dikatakan tuannya itu membawa menghadap Allah, untuk membawa ke pintu atau ke tiang pintu. Nah, itu adalah kebiasaan atau hal yang lumrah pada masa itu untuk berada di pintu atau di pintu gerbang untuk mengadakan sebuah perjanjian. Nah, perjanjian di sini ditandai dengan telinga. Nah, pada masa itu telinga adalah sebuah simbol, atau kalau mau lihat status seorang budak pada masa itu, lihat dari telinganya. Jadi Tuhan mau juga di sini telinganya ditusuk dengan penusuk, sehingga itu pertanda bahwa budak ini adalah milik tuannya untuk selama-lamanya. Oke. Lanjut ke ayat 7, dikatakan apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak lelaki keluar. Nah, di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang budak laki-laki. Nah, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 itu berbicara tentang budak perempuan. Nah, ada sedikit perbedaan antara perlakuan terhadap budak laki-laki dengan perempuan. Di ayat 8 dikatakan jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jadi, kalau budak perempuan tidak boleh dijual. Oke, tidak boleh dijual kepada bangsa asing. Oke, itu peraturannya. Jadi kalau dia tidak suka, maka dia mengizinkan orang lain untuk menebus budak tersebut. Nah, transaksi memiliki budak pada masa itu seperti transaksi membeli. Oke, jadi kita membeli, membayar sedemikian jumlah yang telah disepakati, berapa yang kita mau untuk mendapatkan pembantu rumah tangga. Oke. Dan di sini dikatakan di ayat 9, jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Nah, ini dia harus tahu kalau misalnya memang dia adalah seorang budak dan dia adalah perempuan, dan kalau dia mau mengambil budak ini untuk anaknya laki-laki, maka dia tidak boleh memperlakukan perempuan ini seperti budak. Dia harus memperlakukan perempuan ini bahkan seperti anaknya sendiri, menantunya. Oke, jadi itu harus diperhatikan. Beda status antara budak dengan anak menantu. Oke. Dan di sini ayat 10, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Nah, kalau tuannya itu mengambil perempuan lain untuk dijadikan istri bagi anaknya, bukan perempuan ini, maka dia tidak boleh membuat perempuan ini seperti tidak ada di situ atau menelantarkan perempuan ini. Oke. Dan di sini perlu digarisbawahi tentang 3 hal, yaitu mengurangi makanan, tidak boleh mengurangi makanan, kemudian tidak boleh mengurangi pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Nah, persetubuhan di sini sebenarnya dalam bahasa aslinya itu tertuju kepada segala hal yang bisa dikatakan untuk pernikahan. Nah, kenapa ini dikatakan seperti demikian? Karena kita lihat tadi di ayatnya yang ke-9 bahwa tadi tujuan dari pengambilan perempuan ini adalah untuk istri bagi laki-laki atau bagi anak. Oke, jadi secara sederhana seperti ini. Contohnya kita adalah seorang tuan dan kita memiliki anak laki-laki. Kemudian kita ambil seorang anak perempuan, yaitu budak, dan kita rencana mengambil perempuan ini sebagai istri dari laki-laki ini. Tetapi setelah kita mengambil dia, membawanya ke rumah kita, kita tidak jadi menjadikan dia istri bagi anak kita. Kita mengambil orang lain atau perempuan lain untuk menjadi istri bagi laki-laki. Tapi kan kita sudah terlanjur mengambil si perempuan ini.
si perempuan yang pertama ini. Jadi ketika kita sudah terlanjur mengambil dia, walaupun dia tidak menjadi istri bagi anak laki-laki kita, kita tidak boleh mengurangi makanannya, tidak boleh mengurangi pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia di sini sebenarnya adalah tentang kehidupan yang layak sebagai istri. Jadi kita anggap dia seperti istri dari anak kita, walaupun tidak sah atau tidak menjadi istri. Karena kita tadi pada awalnya mengambil dia untuk istri bagi anak kita laki-laki. Itu maksudnya. Jadi persetubuhan di sini menurut saya tidak tepat dalam penerjemahannya, tetapi ini mengandung atau memiliki arti bahwa kita menganggap dia sebagai istri dari anak laki-laki kita. Jadi perlakuan kita kepada dia itu seperti menantu kita. Dan anak laki-laki kita memperlakukan dia juga seperti istrinya. Tapi bukan berarti boleh berzina. Oke? Jadi itu hal yang harus kita garis bawahi di sini. Ayat 11, jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Jadi kalau tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu, yaitu tidak boleh mengurangi makanannya, tidak boleh mengurangi pakaiannya, dan tetap menganggap dia seperti halnya istri dari anaknya laki-laki. Kalau dia tidak bisa memenuhi hal ini dan dia tidak mau, perempuan ini boleh keluar di sini, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Jadi dia tidak boleh dianiaya di sana, dan dia diizinkan bebas keluar tanpa uang tebusan, karena ada kontrak. Oke, kalau dia melanggar kontrak, maka dia harus membayar tebusan harusnya. Tetapi karena tuannya yang tidak bisa memperlakukan dia dengan benar, maka dia boleh keluar dengan bebas tanpa membayar tebusan. Nah, ini semua untuk melindungi orang-orang yang bekerja sebagai budak atau sebagai pembantu. Oke, begitu baiknya Tuhan, bahkan pembantu sekalipun, budak sekalipun, Tuhan sangat memperhatikan perlindungan bagi mereka, supaya hak mereka tetap diberikan. Dan kalau mereka haknya diambil daripada mereka harus dilindungi dengan cara boleh keluar dari rumah tuannya tanpa mendapat atau memberikan tebusan apapun. Itulah betapa adilnya Tuhan. Dan di sini kita membaca kemudian di ayat 12 sampai ayatnya yang terakhir dari pasal ini, kita membaca tentang bagaimana hubungan mereka sesama manusia, tentang jaminan nyawa di sini dikatakan. Nah, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Nyawa ganti nyawa, itulah keadilan. Oke, keadilan adalah nyawa ganti nyawa. Makanya tidak boleh membunuh, jangan membunuh. Perintahnya adalah kalau kamu membunuh, hukumannya adalah kamu dibunuh. Nyawa ganti nyawa. Nanti kita akan melihat di dalam firman Tuhan tentang peraturan atau hukum yang diberikan oleh Tuhan itu sangat luar biasa adil. Oke, orang yang membunuh akan dibunuh, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu baru adil. Kalau kita membunuh orang dan hanya tangan kita yang dipotong, itu tidak adil. Karena yang kita habiskan adalah nyawa orang lain. Dan kalau kita hanya tangan kita masih hidup. Ya, jadi harus betul-betul memperhatikan perintah Tuhan, karena hukumannya adalah adil, sangat adil, nyawa ganti nyawa. Nanti kita akan lihat ketika seorang mencuri barang orang lain, bukan tangannya yang dipotong. Karena barang orang lain seperti binatang contohnya yang dia curi, itu tidak bisa dibandingkan harganya dengan tangannya. Jadi tangannya tidak dipotong, tapi dia harus mengganti rugi binatang tersebut. Oke, jadi peraturannya sangat adil. Nanti kita akan membaca selanjutnya. Dan di sini tentang pembunuhan, nyawa ganti nyawa. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan hal itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah, di dalam kitab Imamat kita akan membaca lebih detail tentang ini. Nah, di sini tidak sengaja, bisa karena kecelakaan, bisa karena dia juga dituntut untuk melakukan itu. Contohnya dalam hukuman mati seperti itu kan, ada orang yang harus mengeksekusi seperti itu. Nah, di sini lebih tepat tentang tidak sengaja. Karena mereka sedang pergi ke ladang, mereka sedang memotong pohon contohnya, dan kapaknya entah terlepas ketika dia sedang mengayunkan, dan kapaknya itu terkena orang lain dan orang lain itu meninggal dunia. Nah, dia tidak dihukum. Dia bisa melarikan diri untuk mendapatkan pertolongan. Nah, di sini dikatakan, tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya sehingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Dan mezbah di sini inilah tempat pelarian itu. Jadi seseorang bisa pergi ke mezbah Tuhan untuk mencari perlindungan. Okay? Dan orang tidak boleh dibunuh di mezbah itu peraturan.
Tapi kalau terbukti bahwa orang ini sengaja membunuh orang tersebut, walaupun dia pergi ke mezbah Tuhan, dia harus diambil dari sana. Dia harus diambil dari sana dan dibunuh di tempat lain. Oke? Nyawa ganti nyawa. Jadi kita harus, Tuhan memandang serius nyawa kita. Dan kita harus memandang serius nyawa orang lain. Lanjut ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Nah, inilah yang kemarin saya katakan bahwa Tuhan memandang begitu tinggi peraturan tentang menghormati orang tua. Kita anak tidak boleh memukul orang tua. Kalau memukul orang tua, hukumannya adalah mati. Nah, apa yang kita baca di sini tentang peraturan-peraturan dan hukuman-hukuman ini berlaku bagi bangsa Israel sebagai sebuah negara. Oke, dan kita tidak bisa melakukan ini sekarang karena kita bukan negara Israel, kita bukan bangsa Israel. Kita tidak bisa pergi dan kalau ada seorang anak memukul orang tuanya dan kemudian kita membawa dia, membunuh dia, tidak boleh, kita akan dihukum karena peraturan di negara kita berbeda. Tetapi prinsip yang kita lihat di sini, Tuhan melakukan semuanya itu, menunjukkan ini semuanya bahkan kepada kita, bukan tanpa alasan. Tuhan menuliskan ini dan memberikannya sampai kepada generasi kita, bukan tanpa alasan. Ini supaya kita melihat prinsip dasar daripada kekudusan Allah dan bagaimana Allah memandang kita dari perspektifnya, dan bagaimana kita harus memandang orang lain dari perspektif Allah. Itu yang kita mau kita lihat di sini. Jadi jangan berkata, oh ini hanya berlaku bagi bangsa Israel, tidak berlaku bagi kita. Enggak, prinsipnya sama. Jangan memukul orang tua kita. Ingat, hormatilah ayah dan ibumu. Itulah prinsipnya. Dan di sini Tuhan menunjukkan kepada kita karakternya, bahwa dia tidak ingin kita memukul orang tua kita. Kalau kita memukul orang tua kita, itu sama halnya kita sudah mati. Kita tidak layak hidup kalau kita memukul orang tua kita. Jadi anak-anak, perhatikan baik-baik. Tuhan ingin kita menghormati orang tua kita dan tidak pernah memukul orang tua kita. Dan bukan hanya memukul, nanti kita akan lihat lebih dari itu. Di sini kita lihat di ayat 16. Di ayat 16 dikatakan, siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Menculik adalah sebuah hukuman atau kriminal atau perbuatan kriminal yang mengerikan. Jadi tidak boleh menculik. Hukumannya adalah nyawa. Dan ayat 17 dikatakan lebih daripada hanya memukul hanya memukul. Di sini dikatakan ayat 17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Mengutuki. Nah, mengutuki di sini memandang rendah orang tuanya. Saudara-saudara, kita harus perhatikan ini. Tuhan begitu peduli tentang menghormati orang tua. Dan dia mau, bahkan jangankan dibilang memukul orang tua, menghina orang tua, mengutuki orang tua, memandang rendah orang tua, itu sama halnya kita tidak layak hidup. Jadi saudara harus perhatikan, ini sungguh-sungguh datang daripada Tuhan, menunjukkan karakter Tuhan, menunjukkan kekudusan Tuhan yang harus kita ikuti. Jadi kita harus perhatikan sangat baik-baik, jangan kita memukul orang tua kita dan jangan kita memandang rendah mereka, mengutuki mereka. Tidak boleh. Ayat 18 dan 19 dikatakan, apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Jadi kalau mereka bertengkar dan ada satu orang yang mengalami luka, nah orang yang memukul orang tersebut harus membayar ganti rugi, menanggung segala pengobatannya sampai dia sembuh. Itu saja, tidak dihukum mati karena orang itu belum meninggal dunia. Oke? Peraturan yang sangat adil. Oke, jadi kalau ada yang bertengkar, itu peraturannya. Dan ayat 10 sampai 20 sampai 21 dikatakan, apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut baginya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Jadi kembali ayat 20 tentang kalau dibunuh, kalau tuannya walaupun dia hanya seorang budak, tapi kalau mati dituntut. Oke, hukuman mati juga. Tetapi ayat 21, kalau misalnya budaknya masih hidup, maka tidak perlu dituntut hukuman mati. Tetapi tentu dia harus membayar segala pengobatannya dan segala pekerjaan budak itu tentu terbengkalai. Itu kerugian bagi tuan. Oke, sebuah hal yang adil.
Ayat 22 dikatakan, apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Inilah dia. Jadi kalau misalnya terkena kepada perempuan yang lagi mengandung dan tidak terjadi apa-apa, maka dia hanya perlu membayar denda yang diberikan oleh suami perempuan itu. Dan nanti hakim akan memutuskannya di pengadilan. Apakah dengan jumlah segitu atau jumlah yang lebih rendah lagi yang harus dia bayarkan. Tetapi kalau mengandung maut atau perempuan itu misalnya meninggal dunia, kembali nyawa ganti nyawa. Oke, dan di sini diberikan peraturan lebih lanjut, yaitu gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, segala sesuatu. Kalau kamu mencelakakan orang lain dan itu membuat tangannya hilang, maka tanganmu juga hilang. Makanya jangan celakakan orang lain. Nah, ini semua melihat, ini semua nanti kita akan terus membaca, kita baca terus, nanti kita akan simpulkan. Ayat 26, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Nah, ini adalah denda yang diberikan. Sebab budak tersebut sebenarnya berhutang kepada tuannya karena ada kontrak yang diberikan. Tetapi karena tuannya sudah berlaku curang terhadap dia, yaitu menyakiti dia, maka dia boleh dibebaskan tanpa membayar denda apa-apa. Oke, jadi itu yang harus dilakukan. Dan kemudian di ayat 20 dikatakan, apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu, dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Kamu harus betul-betul memperhatikan nyawa orang lain. Kalau tanpa sengaja dan kamu sebagai tuannya tidak tahu bahwa lembu kamu menanduk orang lain, maka hanya lembu yang dihukum mati. Tetapi kalau kamu sudah tahu lembumu ini suka menanduk orang lain dan kamu masih membiarkan dia menjadi kecelakaan bagi orang lain, dan betul saja lembumu itu menanduk orang lain dan mati, maka kamu pun harus dihukum mati karena kamu tidak memelihara kehidupan orang lain. Itu seperti kamu sengaja supaya orang lain mati. Itu sama halnya kamu membunuh orang lain tersebut. Oke, ayat 30, jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka harus dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Nah, kalau misalnya orang yang keluarga daripada orang yang mati tersebut berbelas kasihan kepada dia dan tidak mau mengambil nyawanya, tetapi hanya memberikan denda saja kepadanya, maka dia harus memberikannya berapapun yang diminta oleh keluarga kalau dia mau hidup. Kalau tidak, nyawanya yang berganti. Ayat 31, kalau ditandungnya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Jadi itu peraturannya. Lanjut ke ayat 33 sampai 36. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tapi jika lembu itu terkenal setelah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya, dan bukan lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Jadi ini sebuah peraturan tentang bagaimana hubungan kita dengan ternak orang lain. Kalau kita membuat ternak orang lain celaka dengan sumur kita bayar gantinya. Ternak itu menjadi sama halnya kita sudah membeli lembu tersebut, binatang tersebut. Nah, kalau misalnya binatang kita berkelahi dengan binatang itu dan binatang orang lain mati, maka kita membagi dua. Bagi dua bayaran untuk binatang yang mati itu, dan bagi dua juga dengan binatang yang menanduk. Oke? Dan kalau misalnya kita sudah tahu lembu kita ini suka menanduk dan dia pergi menanduk ternak orang lain dan mati,
Maka yang perlu dilakukan di sini dikatakan tadi di ayat 36, tapi jika lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Jadi sama seperti ketika lembu orang itu masuk ke dalam sumur. Jadi saudara, di sini Tuhan memberikan kita sebuah prinsip tentang bagaimana kita harus memelihara nyawa orang lain. Inilah yang disebut sebagai kasih yang dilaksanakan. Kasih kita tahu adalah hal yang harus kita lakukan. Tuhan berkata bahwa dari segala hukum Taurat hanya dua kesimpulan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri harus dipraktekkan. Dan prakteknya adalah kita harus selalu memikirkan tentang keselamatan orang lain. Tidak boleh mengancam nyawa orang lain, bahkan membunuh orang lain. Dan bukan hanya nyawa orang tersebut, tetapi juga bahkan segala apa yang dia miliki, termasuk ternaknya. Kita harus sangat memperhatikan. Begitulah kehidupan kita sebagai orang Kristen juga. Di dalam bermasyarakat, di dalam lingkungan, dimanapun kita berada. Kita harus selalu memperhatikan dan memikirkan keselamatan orang lain. Bagaimana kita bisa memelihara kehidupan mereka, bukan merenggut nyawa mereka. Itulah prinsip yang kita bisa pelajari hari ini. Yang kita renungkan, Tuhan begitu peduli dengan nyawa kita. Dan bukan hanya nyawa kita sebagai orang yang mungkin berkedudukan tinggi, tetapi lebih lagi kepada mereka yang berkedudukan rendah. Karena dalam hidup ini ada orang yang di atas, ada orang yang di bawah. Termasuk anak-anak Tuhan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tetapi semuanya berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau memastikan bahwa kita juga memiliki kasih yang sama seperti yang Tuhan miliki. Sehingga kita selalu menjaga dan memelihara kehidupan setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi kasihilah sesamamu. Itulah prinsipnya. Itulah yang kita renungkan hari ini. Jadi saudara, dimanapun kita, kalau kamu adalah seorang yang berkedudukan tinggi dan kamu memiliki banyak staff, banyak orang bekerja di bawah kamu, kamu harus memperhatikan kehidupan mereka. Jangan memberikan mereka gaji yang tidak sepadan dengan pekerjaan mereka atau dengan kehidupan mereka. Kasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka juga. Dan kalau kita adalah seorang bawahan, maka kita harus melihat kepada Tuhan kita dan bagaimana caranya kita menolong Tuhan kita sehingga hidupnya pun tetap terpelihara. Kita sebagai orang tua, bagaimana kita memelihara kehidupan anak-anak kita. Dan kita sebagai seorang anak, bagaimana kita memelihara kehidupan saudara-saudara kita dan juga kehidupan orang tua kita dengan cara menghormati mereka dan menolong mereka, mensupport mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kecil, besar, dan tinggi rendah kedudukan. Tidak ada yang terfavorit di mata Tuhan. Semuanya sama. Dan kita juga harus memikirkan hal yang sama dan juga melakukan hal yang sama. Jadi itu saja renungan kita hari ini. Dan Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar